Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas Anda sekalian, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Selamat datang di kanal Budidaya Pancasila. Tetap dengan saya. Episode yang lalu kita membahas soal kenapa Garuda menjadi istimewa. Yang tak lain adalah karena di datanya ada Pancasila. Kalau Garuda itu di dadanya tidak ada Pancasila, maka dia akan hanya menjadi burung sebagaimana burung lainnya. Ya, cuman badannya lebih gede untuk gitu aja. Nah, sekarang di episode ini kita akan bicara soal mengapa Pancasila itu harus ada di dada, tidak di kepala atau tidak di mulut apalagi ya. Lalu di manakah seharusnya Pancasila itu berada? Kalau ada pertanyaan macam ini, kemudian sampean menjawabnya bahwa Pancasila itu adanya tertempel di dinding rumah, dinding kantor, kemudian di ruang kelas sekolah atau di map yang tercetak saat itu dibacakan untuk upacara bendera. Kalau Anda menjawabnya seperti itu, menenang omahku, ya. Tak jak nang lapangan. Terus nduk lapangan, nduk tengah-tengah iku ana jenenge cagake gendera. Lah engko peno tak jarono tak tatapno lambe sampean nang ngene cagake gendera. Jika jawaban Anda adalah seperti itu. Di manakah seharusnya Pancasila berada? Tentu seharusnya ada di kesadaran setiap warga negara. Pancasila itu dasar negara. Artinya apa? Negara ini didirikan di atas sebuah dasar namanya Pancasila. Kalau Pancasila itu tidak ada, maka negara juga tidak akan ada, karena dia tidak punya tempat untuk berdiri. Jadi Pancasila menentukan eksistensi dari sebuah negara. Nah, di mana seharusnya Pancasila itu berada? Maka jawabannya adalah di kesadaran setiap warga negara Indonesia. Tidak ada tempat lain yang cocok untuk itu kecuali di kesadaran bangsa Indonesia. Karena saat Pancasila itu menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia, maka itu akan memastikan bahwa orang-orang Indonesia akan menjadi sebagaimana yang sebenarnya atau yang seharusnya, yang pasti dia akan memiliki kecintaan terhadap negara ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila itu sudah berada di dada semua orang Indonesia, terutama mereka yang menjadi punggawa negara, pejabat, DPR, apalagi? Apakah di dada mereka itu ada Pancasila? Nek gak, ya dadine ya koruptor. Terus kemudian para penjara negara. Itu karena dadanya tidak ada Pancasila, dan itu kenyataannya sekarang masih banyak yang kecekel KPK, ya loh. Atau banyak yang punya kekayaan yang tidak wajar, yang tidak masuk akal dia kalau seseorang itu hanya berada di dalam jabatan seperti itu. Mengapa Pancasila harus berada di dada setiap diri bangsa Indonesia? Sebab di sanalah koordinat penjiwaan itu terjadi, yang dari situ timbullah apa yang kemudian dinamakan sebagai kesadaran. Nah, keberadaan orang itu bergantung penuh pada apa yang dia sadari. Apa yang kita sadari itulah yang akan menjadi eksistensi kita. Namun apakah yang seharusnya kita sadari, itulah yang menjadi persoalan. Kucing itu harus sadar bahwa dia adalah kucing. Kalau kucing itu boleh menyadari dirinya tidak sebagai kucing, lalu buat apa dia dibikin menjadi kucing? Dan tentunya akan terjadi chaos ketika segala sesuatu tidak menyadari dirinya sendiri, tidak menyadari jati dirinya sendiri. Bahkan ada seorang Kabul atau Duraja atau Brahim, ketika siang sampai menjelang maghrib itu menyadari bahwa dia adalah Kabul, Duraja, Brahim. Namun ketika sudah mulai surup, dia kemudian menyadari dirinya sebagai Tesi, Wahyuni, Riwayati, Hartati, dan ketika nek jago kluruk muni meneh menyadari diri lagi menjadi Kabul. Memang yang bisa berubah kesadaran itu cuma manusia. Dan repotnya manusia ini bisa ngajak-ajak makhluk lain untuk menjadi tidak sebagaimana yang seharusnya.
Lalu bagaimana dengan manusia? Apa yang harus dia sadari? Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah manusia. Dan ini hal yang vital, cuman banyak orang yang tidak menyadari, lagi-lagi tidak menyadari. Banyak orang yang melakukan sesuatu dalam kegiatannya sehari-hari itu tidak jelas. Sajane orang ini sadar enggak hidup ini untuk apa? Misalnya ada orang yang punya hobi koleksi sepeda bejat umpamanya. Itu kan dipertanyakan dalam konteks penciptaan, untuk apa dia ada di dunia. Apakah hobi ngoleksi sepeda remek, sepeda bejat itu punya konteks dalam kerangka tujuan seseorang berada di dunia. Semua hal yang diciptakan itu mesti punya tujuan. Tidak ada yang tidak punya. Anda tahu cotton bud, ura-urai kuping, itu cara membuatnya sangat sederhana. Nah, selilit sing gawe nyungkil itu jelas punya alasan mengapa dia diciptakan. Nah, manusia itu serumit itu, masuk ke ana tujuannya. Lalu bagaimana dengan manusia? Apa yang harus disadari oleh manusia itu? Tentu tak lain adalah kemanusiaannya. Jadi manusia harus menyadari dirinya sebagai manusia. Cara untuk menyadari bahwa dia adalah manusia, itu langkah pertamanya adalah menyadari dulu bahwa dia itu hidup. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia hidup, bahkan sampai mati, mulai kecil sampai dewasa, tua, lalu mati. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia hidup. Nah, kalau tidak pernah menyadari bahwa dia hidup, kapan dia bersyukur? Bahwa hidup itu adalah pemberian. Di Islam itu ada tradisi kalau bangun tidur diharuskan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyani. Ya, biasanya kan ahyana, ada yang ahyana, tapi saya lebih suka menyebut ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Jadi itu adalah cara berterima kasih untuk menyadari bahwa kita dihidupkan lagi oleh Tuhan. Nah, namun karena model pendidikan kita itu hanya hafalan, tidak sampai pada pemahaman, sampai tuwek walaupun berdoa seperti itu, ya nggak sadar itu maksudnya apa. Menyadari hidup tidak pernah, lalu tiba-tiba mati. Jadi hidup ini adalah hal yang paling vital yang harus disadari. Karena begini, ada orang yang bilang bahwa kesehatan itu yang paling penting. Omong kosong. Kesehatan itu kan ada kalau dia itu hidup. Seluruh nikmat yang diterima oleh manusia, semuanya bersandar pada nikmat hidup. Nek uripe wis gak ono gunane kabeh. Kesehatan ndak ada, kemudian semuanya lah wis ndak ada. Tapi hidup itu nggak pernah disadari. Pendidikan juga tidak mengajarkan itu, padahal itu diurui. Nek tangi turu ndonga iku. Biasanya itu diterapkan hanya untuk anak-anak kecil. Sing tuwek gak tahu ndonga iku, dan nek anake dipetaki tangi turu dikon ndonga iku. Tapi sing gerang dhewe gak tahu ndonga. Memangnya agama itu garek cilik entah ya apa sih? Gak jelas belas ya. Jadi sadarilah hidup. Ya apa caranya? Bagaimana caranya menyadari hidup itu? Nah, itulah kenapa para pendiri bangsa ini punya metodologi atau cara bagaimana mengingatkan itu. Yaitu dengan mendesain gambar Pancasila atau mendesain Pancasila secara visual yang merupakan sterilisasi dari bentuk jantung yang dipadu dengan bentuk perisai dan diletakkan di dada. Itu adalah sebuah cara yang jitu untuk mengingatkan bangsa ini. Nek bisa membaca. Nah, selama Pancasila ini ada dan dipakai sebagai dasar negara, rasanya belum pernah dilakukan. Bahkan pelajaran PMP ataupun PPKN itu tidak membahas itu. Para pendiri negara ini itu mengingatkan kita dengan cara yang cerdas, dengan menggambarkan, membuat lambang negara yang diambil dari sterilisasi bentuk jantung maupun perisai. Bentuk jantung itu untuk mengingatkan bahwa sumber hidup itu ada di sini, ada di jantung. Lalu di situ digambarkan bahwa ada dua perisai di dalam lambang visual Pancasila itu. Bentuknya seperti perisai, tapi itu merupakan secara struktural itu adalah bentuk jantung yang bagian dalam berlatar belakang hitam itu ada bintang yang bersudut 5.
Lalu perisai yang kedua, kalau boleh disebut seperti itu, bentuknya sama, tetapi ada 4 ruang yang selang-seling antara merah dan putih. Itu bisa kita analogkan sebagai ruang yang ada di dalam jantung, ada di mana ada 2 serambi dan 2 bilik. Nah, di tengah yang ada bintangnya tadi itu adalah letak di mana detak itu berasal. Hitam itu lambang, orang Jawa bilang itu suwung. Suwung itu ketak terhinggaan, ketidakterjangkauan, ketidakterbatasan, ya. Yang dari situ muncul detak. Itu merupakan representasi ketuhanan masing-masing diri. Setiap diri kita itu pasti punya detak jantung. Dan detak jantung ini, jika Anda masih hidup, itu tidak pernah berhenti mulai Anda dihidupkan, lahir sampai sekarang, tidak pernah sekalipun berhenti. Berdetak terus. Ketika Anda lupa detak itu bukan berarti detak itu berhenti berdetak. Seperti Anda hidup itu berlangsung terus-menerus, tidak pernah putus. Tuhan yang maha hidup menghidupkan Anda terus-menerus tanpa berhenti. Seperti benda-benda elektronik yang hidupnya itu karena dicolokkan ke listrik. Kalau listriknya putus listriknya, maka dia sudah tidak hidup. Begitulah manusia. Tapi siapa yang menyadari listrik? Tidak ada kan? Laptop ini bisa menyala, kipas angin bisa nyala. Itu karena ada listrik. Nah, orang ketika sudah tahu ada kipas angin, kita ada benda-benda elektronik lain, menganggap yang ada itu laptop, yang ada itu kipas angin, yang ada itu televisi. Padahal semua itu ada karena ada setrum, ada listriknya. Begitulah hidup. Yang Anda tahu, Anda bergerak, isok mangan, isok ngombe, isok ketawa-ketawa, isok meso-meso. Tapi semua itu terjadi gara-gara ada hidup yang diberikan setiap detik. Dan itu kita lupa. Kita lupa terhadap hidup itu. Sampai bahkan ada yang kemudiannya menganggap Tuhan itu tidak ada. Kelar piro cak. Ya koyok bangsane siapa itu? Para filosof eksistensialis itu kan menganggap Tuhan tidak ada. Ya dia gak nemu anjane carane keliru. Carane keliru gak ketemu kok sing disalahno sing digoleki. Itu koyok yang pernah dikritikkan oleh Nasruddin Hoja itu yang mencari kunci di luar rumahnya. Alasannya padang. Padahal kuncinya hilangnya di dalam. Lah kenapa dia tidak cari di dalam? Karena nduk njero peteng. Itu kan jane kritik tajam kanggone wong-wong macam itu. Sing keliru raimu mencari dengan cara yang salah. Seperti yang pernah kita sampaikan di sini bahwa jika ada orang yang mengatakan minyak kelapa itu dari kelapa, terus sampean golei dengan metodologi dioncei satu-satu, ya mulai sepet, batok, sampai akhirnya terakhir ketemu duduhe kelapa atau air kelapa. Kalau Anda carinya minyak itu seperti itu, maka sampai kapanpun tidak pernah ketemu minyak itu. Terus kalau begitu apakah salah pernyataan bahwa minyak kelapa itu dari kelapa? Lalu Anda mengatakan bahwa nggak ada minyak kelapa itu. Saya jenis goblok itu kontah. Caranya itu yang keliru. Mbok sampai kapanpun itu ya tidak akan ketemu. Seperti Nasruddin Hoja tadi, golek kunci sing ilange nggo njero, golek ini nduk jaba. Dan itu banyak orang seperti itu dan merasa pinter. Repotnya kan merasa pinter itu tadi yang jadi persoalan. Nah, hidup itu tidak disadari. Tahu-tahu itu kita isok bergerak, gerang gaplok, lalu tiba-tiba itu mati. Sementara menyadari hidup tidak pernah. Oleh karena itu diingatkan oleh para pendiri bangsa ini dengan visualisasi itu bahwa sumber hidup itu nduk kene rek. Kene lho, nduk kene lho. Iki lho sadarono dhisik. Karena ketika itu disadari, maka semuanya akan selesai. Nek wis ono urip dik, Anda akan bertanya, sapa yang menghidupkan? Hidup itu ada, Anda terima. Terus siapa yang menghidupkan? Lah nek wis Anda merasa menerima hidup itu, seseorang tidak akan pernah ngawur dalam kehidupannya. Itulah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini. Karena ketika bangsa Indonesia itu sudah menyadari siapa dirinya, menyadari untuk apa dia diciptakan, maka tidak akan ada kejahatan. Gak ono wong korupsi.
Wong tahu diri kok. Seandainya Gusti Allah muring-muring pakai bahasa keseharian kita, mungkin akan seperti ini. Jancuk arek-arek iki, aku nggawe menungso angel. Gak gampang. Lah kok cuma digawe ngono glundang, glundung, kluyar gak jelas, ya. Sing anake balapan, terus kemudian pamer mobil. Bapakne isine mek urusan hedonisme saja. Dan banyak kegiatan yang dilakukan itu tidak jelas kerangkanya dalam kaitan keberadaan mengapa manusia ada di dunia ini. Lalu ada yang bilang, wis gak usah mikir, yang penting bersenang-senang. Oke, kalau begitu biyen mestine awakmu gak usah dikai utak ae. Ayo gak tuh tinggo mikir. Katanya kalau banyak mikir itu nanti bisa bikin stroke. Dalam jelas dikatakan bahwa afala tatafakkarun, apa kon gak mikir. Nah, banyak orang yang salah kaprah, gak oleh mikir. Yang mana pangeran gak utak angel-angel ya, gak tinggo mikir. Ada yang protes, Gusti Allah kok misu-misu. Ya gak apa-apa sih Gusti Allah, pangeran bebas. Wis ora ya, sakmenae engko cek kakean, nek kakean nanti sampean blenger, tapi ikuti terus kanal ini walaupun masih cenderung agak konseptual teoritis. Tapi jangan khawatir, nanti di ujungnya akan dibuat sebuah langkah taktis, bahkan semoga saja kita bisa menyusun sebuah kurikulum pendidikan yang itu akan dipakai untuk bagaimana konsep Pancasila ini bisa diterapkan secara aplikatif di dalam kenyataan sehari-hari. Kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.